Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă. Vreau să foc, dacă eu sunt pacientul, am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Few moments later. Kami sementara memiliki 48 Indian chapters, tapi terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan presidensi G20 di Bali kemarin sangat sukses dan sangat membanggakan, dan oleh karena itu juga membanggakan kami sebagai diaspora Indonesia di seluruh dunia, karena kita telah melihat sama-sama bagaimana kepemimpinan itu dengan sangat tegas dan bijaksana dilaksanakan di G20 di Bali, dan kami sangat bangga karenanya merupakan hal yang meningkatkan nation branding Indonesia, dan kami sebagai diaspora jadi ikut bangga dengan apa yang telah terjadi, dan kami bangga dengan makin bangga dengan Indonesia. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat dan sangat mendukung penganugerahan Global Leadership Award kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat untuk Bapak Presiden, juga selamat untuk bangsa Indonesia, dan sukses bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salam diaspora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Sekjen Asosiasi Diaspora Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Muhammad Riyadul Alim, selaku Sekjen dari Asosiasi Dosen Indonesia. Saya mewakili Pak Ketum Profesor Muhammad Ali yang berkenan hadir. Asosiasi Dosen Indonesia berdiri tahun 1998. Ketua kami sebelum 2 kali adalah Pak Bino Bakti. Beliau saat sebagai Ketua Dewan Pembina ADI didukung penuh penganugerahan Global Leadership Award yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilan beliau memimpin G20, sehingga di balik skeptik dan mestinya semua bahwasanya akan tidak menghasilkan apapun, kita lihat kemarin di akhir G20 bisa menghasilkan G20 Leadership Organization, dan juga ada banyak kesepakatan ekonomi, sehingga lagi-lagi skeptisme banyak orang bahwasanya G20 itu tidak worth it, tidak terbukti karena banyak kesepakatan ekonomi yang bisa dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari DPP Asosiasi Dosen Indonesia mendukung penuh penganugerahan Global Leadership Award kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemanusiaan sebagai tanggung jawab kita semua di dalam memimpin bangsa. Sangat mendukung dan sangat mengapresiasi, sangat bangga sebagai anak bangsa atas upaya Presiden Joko Widodo dan kami bangga dan mengapresiasi atas kerja beliau di dalam memimpin G20 tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penonton. Berikutnya saya akan persilakan Ketua Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kamaludin Nasir, Ketua Umum Asosiasi Hubungan Internasional yang beranggotakan 80 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki prodi hubungan internasional. Semangat dari Global Leadership Award ini khususnya untuk Presiden kita Presiden Joko Widodo dilandasi dengan keberhasilan sebagai Ketua Presidensi G20 di tengah turbulensi dan juga ketidakpastian serta ancaman dari krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Tentunya dengan keberhasilan pelaksanaan G20 ini, Indonesia memberikan kesan kepada dunia akan pentingnya kebersamaan, pentingnya perdamaian, dan juga pentingnya saling menguatkan. Tentunya berharap keberhasilan sebagai presidensi ini, Ketua Presidensi ini juga bisa dilanjutkan dalam sebagai Ketua ASEAN dan membawa perdamaian bukan hanya di kawasan ASEAN tapi juga di dunia. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari Delegasi Berangkat Indonesia dari Jakarta, Ratu Juliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dan budaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Purnama Saudara Indonesia dari Jakarta, yang merupakan organisasi kepemudaan yang telah berdiri sejak 1989 dan kami juga menjadi anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi yang beranggotakan kurang lebih 8.000 anggota. Dan kami mewakili juga anak muda yang produktif. Kami sangat mengapresiasi atas kepemimpinan Presiden G20 di Bali, atas kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu luar biasa membuka mata dunia bahwa kita sebagai negara Indonesia mampu menjadi tuan rumah dan membuktikan bahwa kaum Indonesia di mana dunia sangat luar biasa dan seluruh dunia menolak Indonesia. Tentunya kami sebagai anak muda ini menjadi suatu semangat dan dorongan bagi kami untuk bisa maju dari dulu dan berperan aktif dalam mensukseskan segala program-program pemerintah dan juga segala apapun yang dihasilkan dari kepemimpinan yang dilaksanakan di G20. Untuk itu kami mewakili Purnama Saudara Indonesia dari Jakarta sangat mengapresiasi dan Bapak Presiden Joko Widodo yang mendukung penghargaan Global Leadership Award ini untuk Bapak Presiden. Dan kami sebagai anak muda akan terus semangat dan siap berperan aktif untuk mendukung semua program kemajuan Indonesia. Terima kasih. Berikutnya, program acara spesial Dr. Dino Panicala. Terima kasih banyak my father is coming in. Hello, Pak. And my mom, okay, Alright. Let's be clear. Kita memberikan award ini bukan karena Indonesia menjadi pemimpin G20. Karena ini terjadi secara rutin, ya kan? Berikutnya India, Papua dan Itali dan lain-lain. Kami memberikan award ini. Few moments later. Nah ini
Abodo. Minta izin aja lah, ribet-ribet. Ini nggak sih? Saya tuh juga dong ya. Enggak, gantian aja. Wayang distro. Lagi nonton sesi siapa? Ini. Lagi. Ada. Ya udah kalau mau ya silakan. Jin beri. Saya habis ini. Kakak mau foto nggak? Boleh. Ganti-gantian ya. Nanti aku fotoin kakak kan. Kakak fotoin kita bertiga. Boleh, boleh. Yo, maaf nih. Silakan kakak dulu. Pakai HP siapa? HP gua. Kalian dulu silakan. Nih, maaf. Ini video. Oke. Gua lagi rekam soalnya. Jangan kecil. Pak. Mohon maaf, saya boleh foto. Abis ini aja nggak? Mau bentar. HP gua agak sama. Thank you. Gua kasih tips kalau misalnya mau foto berdua ya udah tinggal di crop. Iya, tinggal di crop. Nah, gue juga mau Nanti kirimnya yang file ya. Ini nggak begini. Kirimnya file ya. File dokumen. Nanti kirimnya dokumen ya biar lebih pecah. Ya. Tahu. Saya mau begini. Oh, mahal anjir. Gue tahu harganya. Gue dulu gak pernah. Vlog. Dia kan YouTuber. Sokai lu. Enggak sih. Sokai. Welcome back to Sabta Channel. Enggak usah. Sokai lu. Kayak kacamata tadi emang ngapain deh? Dia kayaknya asisten nggak sih? Tapi masa asisten bukan deh? Tapi kalau kayak tadi dia bilangnya pas mau ngasih kamera. Oh, bilang, oh enggak. Iya, fotonya ganti ya. Emang ini loh siapa ini? Oh, lu. Dia mau Kelamaan. Iya, jadi tadi siapa sih yang bilang, pokoknya kita fotoin kita nanti gantian, lo nggak sih? Gua. Tapi lu kelamaan enggak blocking. Gua udah blocking si ini, tapi lu enggak mau blocking pagi. Nggak, ini santai. Kan gedek gua. Gimana nih saatnya? Kisah kalian mau ke but dulu. Kita mau beli mana? Kita jual apa? Wah, ini aplikasi. Ini Aussie banget apa sih? Emang guys, di Aussie agak apa sih? Ini caranya gimana, Pak? Oh. Aku mau ikut. Halo. Caranya gimana? Bahasa Inggrisnya ke bahasa Inggris? Ini selfie di sini, kemudian follow Instagramnya Kedubes Australia, upload fotonya, kasih hashtagnya Aussie banget, nanti jam 12 datang ke sini tunjukin uploadannya. Oh, enggak sekarang? Upload sekarang nggak apa-apa gitu. Tunjuknya juga sekarang juga nggak apa-apa? Nanti jam 12. Terserah. Ini buat reward apa dijual Bapak? Iya nih. Reward game. Nanti Terus? di sini aja ya, di sini aja. Pak, Oh, caranya gimana? Pak. Terus?
Kak, benefitnya kita upload ke sosial media apa? Apanya? Benefitnya apa? Apanya? Kan kakaknya kan suruh upload ke sosial media. Itu benefitnya apa? Benefitnya nanti bisa dapat merchandise. Oh langsung. Jam 2. Kalau yang 12. apa? Yang Kocokan coklat? iya. Oh ya, nggak apa-apa, upload aja sekarang. Oh ya udah. Saya udah upload, apa coklatan? Udah. Mau coba. Mau makan. Oh, fotonya pamer coba. Ini sama Heeh. Oh ya, meskipun nggak di post. Post dulu nggak sih? Meskipun di post lah. Meskipun nggak di post. Kan ini kayak sistemnya ada nilainya. Ini ada yang jadi model publik. Udah aja Pak. Iya. Makan dulu. Ya udah. Apa mau ke Uni Eropa? Dapetin bunga Kak. Boleh kan? Belum. Yuk, kemana? Sebenarnya kan kayak kita bikin dua-duanya. Nanti share yang dokumen ya, Teh? Udah. Iya, belum gua forward. Tapi jangan di blog, Parah sih. Lu fallback belum? Udah gitu, makasih lu. Belum. Gua nge-follow lu anjir. gue nge-repost mention dia yang mana? Nggak tahu nih. Sabka Sagria 07. Yang nge-follow gue Aisyah dan dia udah. Masa sih? Enggak. Rafli. Oh. Iya belum di mention dulu. Di post. Di post. Kak. Makan. Soalnya kalau Halo. Oh. Ini makan siang ya? Main hall. Main hall situ. Ini ya. Makasih Kak. Makan gimana? Dalam penuh nggak? Dalam yang tadi tempat pojok? Iya. Iya, emang aku main hall Kak. Aku dari kakak. Kak Cindy mau nitip nggak? No, Enggak ya? enggak. Yaudah, aman sih. Aku makan di mana? Di sana atau di? Terus. Rame. Udah dari sini aja nggak apa-apa. Iya. Oh, tembus itu. Jadi di sana tadi. Sini nggak sih? Utama tuh guys. Ini apa? WC. Oh bukan. Ya udah sini aja nggak apa-apa. Ya, iya. Oh, oh. Udah makan belum? Belum. Terus mau? Ya udah, ngumpulin. Laptop nggak? Iya, itu kebanyakan yang kayak maju-maju. Tadi di mana tadi? Hah? Ini kan langsung maju daripada yang maju-maju. Di kamera belakang kamera. Oh, F. Di IT Sibuk banget dong. Iya. Oh iya, ada F. Iya, iya gue lupa ngambil senggok. kalau dari undangannya tahu gak beda apa enggak? Few moments later. Sesi ini dijamin akan
menstimulasi otak kalian, akan membuat kalian berpikir dan juga akan memberi kalian harapan yang baik kepada bangsa ini. Topiknya adalah Centennial Indonesia's place in the world in 2045, menjadi bangsa juara. Ada yang tahu apa yang spesial dengan Indonesia di tahun 2045? Katakan. Apa? 100 tahun. Benar sekali, umur bangsa ini akan menjadi 100 tahun. Nah, kalau di umur 100 ini masih banyak hal yang sama seperti sekarang, itu tentu bukan hal yang kita semua inginkan. Nah, untuk membahas topik ini ada tiga narasumber yang terlalu istimewa. Yang pertama itu kita berikan apa? Yang pertama itu jadi sebelum keluar YouTube, program bikin musikal, musikal. Sekarang satu narasumber kita adalah Ibu Mutia Amin dari Ketua Komisi 1 DPR RI. Saya bersama langsung Ibu Mutia Ketua Komisi 1. Ada tahu Komisi 1 DPR itu bidangnya apa aja? Pertahanan, apalagi? Pertahanan, Bagi introduce doang kok. Belum. Ibu Mutia kalau sudah siap silakan masuk. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Mutia. Terima kasih Ibu sudah datang. Ketua Komisi 1 DPR guys, ini bakal seru ya. Kita bakal menanyakan tentang Indonesia 2045. Ibu boleh dijelaskan. Terima kasih Ibu. Yang kedua, walaupun cuma berbicara nasi, dan kita cuma berbicara nasi, bersaja kita berbicara apa aja lagi banyak. Tapi ini adalah satu hal yang buat kita family di YouTube. Ada tahu ini wajib nonton kalau mahasiswa NG dan juga semua produk nasi ada hal yang wajib ditonton. Jadi saya panggil mantan Menteri Perdagangan RI 2011-2014 Pak Gita Wirjawan. Oh, sering. Baga gis kan. Kata ku bohong mah. Silakan Pak Gita, mau di mana aja. Oke. Yang terakhir, speaker kita terakhir, narasumber kita terakhir, there's someone who's very amazing. Jadi, she was the commencement speaker for class of 2009, Harvard Chan School of Public Health. Dia juga founder Linux Foundation dan juga punya channel YouTube yang baru bercek tadi pagi dengan subscriber. Oh ya, maaf Bu. Maaf blocking. Tepuk tangan dulu Dr. Najira Afifah MPH. Ini kalau Oke, sama Pak Gita. ekosistem itu akan sangat sehat. Pak Gita Wirjawan. Silakan. Ada Aisyah. Oke, guys, silakan kita mulai. Kalau ini bakal seru, gue juga berharap nanti kalau ada pertanyaan akan bisa ditanyakan ke narasumber kita ya. Jangan tanya apapun. Iya. Bagi kalian yang butuh alat interpreter ada di sebelah kiri kanan bisa diambil supaya bisa dijelaskan ini. For those who don't understand Indonesian, there are interpreting devices to the left, I think, that you can get so that you can understand what we're saying. Okay, let's start. Let's dive in straight away ya. Langsung aja kita mulai. Indonesia 2045.
Kemudian teman-teman di provinsi ini 2045 kita nanti ada DPR yang menentukan segala kebijakan, merancang undang-undang DLL. Mungkin sebelum kita ke situ, saya mau dulu, bagi kalian apa sih visi Indonesia Emas 2045? Ladies first, Ibu Mutia silakan. Jadi Bagi Ibu Mutia atau di DPR kita nggak tahu besar. Indonesia itu adalah negara kita dan setiap orang punya bayangan gambaran tujuan 2045 yang berbeda itu yang benar sekali ya bagi saya sendiri mungkin beda dengan teman-teman mungkin beda dengan sekitar dan kita bagi saya pertama aku tuh selalu siap dari 5 sila Pancasila yang paling sulit itu yang memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gambaran saya, harapan saya dari 45 itu yang kelima ini sudah bisa kita penuhi. Keadilan di bidang apa? Boleh yang paling dulu? Pertama, kita tuh sekarang kan akses itu kesempatan itu berbeda-beda. Yang Jawa, luar Jawa, Ini sampai jam berapa? Checking dong. yang berbeda-beda dengan akses yang berbeda-beda. Terhadap apa? Ini sampai jam berapa? Dua. Itu salah satu yang saya bayangkan di 2045 adalah kesempatan dan akses yang sama. Terutama dari informasi karena kita pemeriksaan itu melalui informasi. Jadi selama informasi konektivitas internet itu merata, itu juga salah satu yang membuat menurut saya dari 2045 akan lebih baik. Kemudian yang kedua, karena di politik. Ibu mengenai komunikasi kalah ini udah jadi kalah. Sudah tapi ini kan kita kan masuk sekarang identifikasi atau pembukaan internet di Indonesia itu baru yang 70%. Artinya ada kurang lebih 23% anak muda di Indonesia yang belum punya hak atas informasi. Nggak ada. Dan mereka biasanya yang hidup di daerah di tempat beberapa wilayah. Itu baru tidak ada informasi. Kira-kira lainnya misalnya akses infrastruktur dan lain-lain yang berbeda. Tapi paling tidak harus kebetulan saya bisa langsung di posisi saya itu yang saya katakan 2045 dalam sudah bahkan dalam 2 tahun ini tidak sudah selesai. Kemudian yang asal politik 2045 Malaysia akan pindah arah emas. Kalau politik ini lebih banyak lagi anak-anak muda. Ini kayaknya itu sepakat. Kalau komisi 2045 itu kapan? Karena dimanapun yang namanya perubahan harus dilakukan melalui para politik. Urbanisasi masing-masing dari kita bisa berkumpul untuk kemudian dilakukan perubahan besar dalam kebijakan negara ada melakukan negara itu lewat partai politik. Ini akan sangat membahagiakan kita melihat dari nanti satu Indonesia politik di sisi yang lebih banyak lagi anak-anak. Kemudian aku kebetulan bukan bisa kerja kita membangun di bidang jadi kalau kita Indonesia bisa berpandang video dengan negara-negara besar tapi juga sudah memberikan kekerasan. Tapi kalau kebetulan kita bisa dipandang lebih kuat lagi posisinya di Indonesia itu adalah masing-masing. Satu lagi kompensasi seluruh yang pertama. Kalau pertahanan kayak ini yang menjaga pertahanan negara itu sudah sejahtera dan itu juga bagi saya Indonesia. Terima kasih. Nanti saya bakal tanya lebih lanjut ya mengenai itu. Kalau untuk Nadira, apa nih visi anti Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas 2045 in the first place itu kan sebenarnya dari momentum 100 tahun kemerdekaannya. Makanya dibuat juga kata-kata itu Indonesia Emas 2045. Harapannya memang kita sudah mencapai berbagai perubahan besar untuk jadi negara maju. Kita visionnya mau dari 5 besar ekonomi dunia kan 2045. Sebenarnya saya percaya Indonesia sekarang pun sudah punya berbagai syarat untuk jadi negara maju. Sumber daya alam kita, kelas menengahnya sudah lebih dari 60 juta orang kan. Dan di 2045 diprediksi Few moments later.
Gimana kalau ada 100 juta orang Indonesia yang bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Itali, dan lain-lain. Ini sangat berkorelasi dengan kemampuan ataupun keinginan kita untuk lebih mewakili keberadaan kita secara proporsional. Sekarang sebagai potret aja, bahwasanya kita tuh merupakan perekonomian terbesar nomor 15 di dunia. Kita tuh nggak mewakili diri kita sepiawai ekonomi-ekonomi yang jauh lebih bontot daripada kita. Karena kita mungkin timid, karena mungkin kita kurang proficient dalam bahasa internasional, atau mungkin kita belum menyadari bahwa relevansi kita itu masih bisa ditingkatkan sebagai posisi geostrategis. Nah, yang kedua tentunya terkait dengan ekonomi. Kalau kita lihat 30 tahun terakhir, pendapatan per orang di Asia Tenggara itu naiknya 3 kali lipat. Tapi pendapatan per orang di Tiongkok itu naiknya 10 kali lipat dalam periode yang sama, yaitu 30 tahun terakhir. Dan ini berkorelasi dengan, kalau menurut saya, banyak atribut, tapi 4 atribut yang utama itu adalah: 1, under investment di pendidikan. Yang kedua, under investment di infrastruktur. 3, kurangnya kapasitas atau keinginan kita untuk memupuk kepentingan kita untuk bersaing. Dan ini termanifestasi dalam pengeluaran izin. Di Tiongkok itu per 1000 orang, mereka mengeluarkan 9-10 izin usaha. Sedangkan di Indonesia, setiap 1000 orang, mereka hanya mengeluarkan 0,3 izin usaha. Nah, ini tentunya berkorelasi dengan 2 hal. 1, mungkin kita kurang berani mengambil risiko. 2, kita juga kurang fulus, atau kurang duit, atau kurang modal. Tapi saya melihat 30 tahun ke depan, atau bahkan 22 atau 23 tahun ke depan menuju ke tahun 2045, kapasitas kita untuk meningkatkan daya saing kita itu jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah kita saksikan 30 tahun terakhir. Karena modal sudah jauh lebih banyak, dan sekarang mata kita sudah lebih terbuka dengan kewirausahaan. Dan ini termanifestasi dengan adanya unicorn dan dekakorn yang kebanyakan di Asia Tenggara itu berdiri di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat telah terjadi disrupsi di 3 sektor, yaitu aviasi, jasa keuangan, dan marketplace, yang mana kita bisa memberdayakan low tech untuk meningkatkan produktivitas 3-5 kali lipat. Jadi pada intinya untuk 23 tahun ke depan ini saya sangat yakin bahwasanya pendapatan per orang di Indonesia ini akan termultiplikasi jauh lebih tinggi daripada 3 kali lipat seperti apa yang kita saksikan 30 tahun terakhir. Nah, yang terakhir, demokrasi liberal. Kalau menurut saya melihat adanya paradoks. 2 paradoks. Paradoks pertama adalah bagaimana kita begitu jago mendemokratisasikan informasi, yaitu mendistribusikan, mendiseminasikan informasi ke tangan masing-masing, tapi kita nggak jago secara proporsional mendistribusi atau mendemokratisasikan ide ke tangan masing-masing orang. Ini paradoks pertama yang kalau menurut saya merupakan discount terhadap kapasitas kita untuk melakukan demokratisasi. Yang kedua adalah paradoks di mana semakin banyak demokrasi liberal di seluruh dunia itu tidak bisa melakukan demokratisasi talenta, di mana talenta itu diseleksi lebih berdasarkan loyalitas ataupun patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Ini paradoks yang kalau menurut saya harus disadari dan syukur-syukur disikapi. Tanpa penyikapan terkait dengan 2 paradoks tersebut, ada resiko yang cukup sistemik bahwasanya kita sebagai demokrasi liberal di tahun 2045 itu tidak akan bisa mengaktualisasikan proses demokratisasi semestinya seperti apa yang kita inginkan di tahun 98 ataupun apa yang diinginkan oleh the founding fathers di tahun 1945. Saya rasa saya pause dulu. Tepuk tangan untuk kita. Jadi Pak Gita has identified a couple of problems here that we need to achieve. Tadi Nadira has given her hopes to the country untuk 2045. Sedangkan Bu Mutia tadi juga sudah memberikan
visi 2045 yang ideal, yang diinginkan. Nah sekarang kita diskusi langkah-langkah dulu, soalnya tadi Pak Gita udah sedikit menyentuh masalah ini. Jadi tadi kebetulan ada 2 orang di sini, kan Komisi 1 juga mengenai komunikasi dan informatika ya. Tentang tadi, ada satu poin yang saya sangat suka, tentang penyebaran informasi dan penyebaran ide. That's a very crucial thing, in my opinion, for this country. Karena benar tadi, kalau kita semua megang gadget, berarti sekarang kita semua memiliki akses. Tetapi literasi kita terhadap apa yang kita akses, itu juga sangat penting. Informasi bisa kita lihat, ya, oh ini ada cewek cantik, ada cowok ganteng, ada suatu hal yang lucu. Tapi sebuah penyebaran ide yang membutuhkan hal yang lebih pemikiran yang lebih kritis, itu sesuatu yang sedikit sulit. Jadi menurut Pak Gita lagi, saya ke Pak Gita dulu ya. What can be the solution to that? Is it education? What is it? Saya sangat anti dengan pemberdayaan TikTok dan Instagram. Pemberdayaan TikTok dan Instagram? Ini saya agak gamblang aja sekarang. Oke, wow Pak, itu sangat wow. Saya bukan menyangkal bahwasanya TikTok dan Instagram itu ada konten-konten yang positif, tapi saya sangat sudah menyaksikan bahwa konten-konten yang tidak positif itu jauh lebih banyak dan lebih gampang di platform TikTok dan Instagram. Dan saya nggak melihat adanya upaya dari apakah itu civil society ataupun public policy ataupun politik untuk menyikapi, karena kita sudah menyadari bahwasanya platform-platform seperti ini disaksikan lebih dari 3 miliar manusia tapi tanpa editorialisasi. Apalagi dengan catatan bahwasanya bukan hanya anak-anak kita saja, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita itu menggunakan HP 9-10 jam sehari. Dan risiko bahwasanya kita tuh terjebak dengan toxicity atau hal-hal yang toksik yang tidak terkurasi ataupun tereditorialisasi, ini akan menjadi discount dalam proses kita melakukan demokratisasi ke depan. Jadinya kalau kita benar-benar mau maju ke depan untuk mendistribusi atau mendemokratisasikan ide, ya kita harus tahu bahwa di hulunya sampai ke hilirnya ini ada beberapa hal yang harus disikapi. Saya melihat polarisasi ide ini terjadi dikarenakan tidak adanya editorialisasi. Echo chamber yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini semakin intens dikarenakan tidak adanya editorialisasi. Tapi ada simptom kedua juga yang menurut saya menyebabkan kenapa polarisasi ide itu terus-menerus semakin intens atau intensif. Ini dikarenakan yang di kiri ini lebih mau melakukan over intelektualisasi, iya kan? Dan mereka itu dengan arogansi dan ignorance melihat ke bawah terhadap teman-teman yang di sentra ataupun yang di sebelah kanan. Dan reaksi dari sebelah kanan secara ideologi itu adalah untuk menyodorkan kandidat-kandidat yang benar-benar kelihatan kurang ajar seperti Donald Trump. Dan itu kalau menurut saya adalah fenomena sosial, fenomena budaya, tapi termanifestasi dalam fenomena politik. Dan ini sangat struktural. Kita sudah melihat bahwasanya polarisasi percakapan yang terjadi dengan amplifikasi di platform teknologi yang digoreng dengan algoritma secara sengaja untuk narasi-narasi yang kental dengan kebencian, pertikaian, dan perbedaan, tanpa kesadaran untuk mengamplifikasi narasi yang bijaksana, tanpa kesadaran untuk meningkatkan algoritma, untuk meningkatkan amplifikasi yang bijaksana. Kalau menurut saya demokrasi liberal is at risk. Jadinya tanpa kesadaran dan tanpa penyikapan, ya saya rasa discount ini akan semakin tercompound menuju tahun 2045. Oke, ya setuju. Untuk menuju visi emas yang diinginkan Indonesia di 2045.
Few moments later. Selama ini keterwakilan perempuan itu terhalangi karena ada sexism. Ada gender inequality karena budaya patriarkal. Nah, walaupun secara sosial budaya patriarkal itu exist, tapi apa yang saya dapati selama saya ada di DPR, they're not sexist. At least the majority of them are not. Ada makanya, tapi majority nggak. Why? Karena mereka mendukung kok anaknya mereka bisa jadi. So they're not sexist. It's not about seeing bahwa a woman cannot, tapi karena ada, it's about power. Powernya tuh bukan juga soal gender, tapi istilahnya mikir kalau misalkan harus ngasih 30% kursi kepada perempuan, artinya ada dari mereka yang harus mundur dong. Hilang kursinya. So it's a power struggle. Nah, tapi kalau misalnya tadi soal apakah perempuan harus lebih laki-laki daripada laki-laki itu sendiri? When I was in DPR, saya hamil melahirkan 2 kali. I don't think it's about women having to become like men. I think it's about women realizing their power, not listening to what other people say about what she can or cannot do, and about men appreciating the presence of women. Kalau misalkan kita bisa saling menghormati as human beings, I am sure perempuan gak harus merasa gue harus, show up dan segala macam. And yes, it was difficult karena jujur waktu saya hamil dan melahirkan, saya merasa saya harus prove bahwa perempuan pun juga bisa. But actually women have been paving the way for a lot longer. And itu yang kadang-kadang juga istilahnya, really, women need to start supporting women. Not just men juga harus support women, okay, he for she. Tapi women really need to start supporting women, termasuk in the workforce. Karena bukan berarti kita mau kerja terus kita melupakan tugas kita sebagai istri dan ibu. I have 3 kids. Apakah terus saya harus berhenti dari tugas saya sebagai CEO of my company? Does it mean I have to melupakan, put aside my political roles sebagai ketua umum organisasi kepemudaan namanya TIDAR? No, bahkan I showed bahwa when I was pregnant, hamil 7 bulan, itu saya kampanye untuk saya ikut kongres untuk bisa terpilih sebagai ketua umum organisasi tersebut. Okay. So yeah, I think it's about embracing our Laksmi. Thank you, Sarah. Laksmi, I think it's about time that we prove the whole world wrong about our abilities as women to be seen as great leaders and have the equal power as men. I mean, Margaret Thatcher comes from a different generation than I did, and I feel like that she was using the typical stereotype of being a male, right? Being a man who has power, that we women have to do the same. But in fact, I feel like, especially after the COVID pandemic, at least for me, I came to the realization that I've seen so many women who are leaders that are doing amazing things in politics or in whatever field that they are doing by being themselves and showing our great qualities, how we are kind, more compassionate leaders, but we can do as well or even better as men. Aku rasa mungkin Margaret Thatcher pernah mengatakan itu sebagai kiasan sih, dan mungkin metafora yang dia pakai itu kenapa dia bisa bilang I have to be more man than men, itu pasti refers to something yang mungkin dia harus put aside, padahal mungkin perempuan lain yang tidak dalam posisi dia tuh nggak harus put aside. Itu bisa aja apa macam-macam, kayak misalnya dia jadi nggak bisa anterin anaknya sekolah pagi-pagi because she have to be in the parliament building early morning,
dan mungkin dia sendiri broken hearted, dia nggak bisa become the mother yang bisa ngaterin anaknya. Jadi dia kayak ada part of her of being a woman or being a mother yang perlu agak dia neglect gitu loh untuk menjalani role-nya di publik. Mungkin itu. Jadi mungkin kita juga perlu bijak gitu melihat kiasannya dia itu. Saya sendiri personally merasa bahwa kalau perempuan mau menjadi leaders, yang pasti dia memang sangat perlu disupport, nggak bisa sendiri. Kan dia perlu pertama, dia harus punya spouse yang supportive. Saya bisa berkarir 20 tahun lebih di dunia film walaupun saya punya anak dua karena suami saya alhamdulillah dapetnya yang baik banget. Saya ada di sini, dia lagi ngurus anak di rumah, alhamdulillah ya. Jadi saya merasa bahwa kalau kita jadi perempuan yang pengen maju, feminis, kita juga harus pintar-pintar cari calon suami gitu. Carilah suami-suami yang juga mendukung kemajuan pacarnya atau istrinya. Karena berbagi tugas ganti tugas untuk gantian jaga anak itu juga harus terlaksana gitu kan. Jadi itu penting sekali. Abis itu saya merasa sebagai perempuan tuh kalau mau jadi leader harus bisa diplomasi. Dan memang perempuan untungnya punya kemampuan dan fleksibilitas untuk berdiplomasi seperti itu, baik-baikin, manja-manja sama suami dia, kamu yang jaga anak ya, gitu. Supaya besok saya syuting 3 bulan saya tinggal gitu kan. Tapi kan kita harus bisa bermain peran ya, jadi bukan berarti saya di rumah juga terus saya perintah-perintah suami saya, ya enggak, mana mau, mana enggak bisa gitu, harus tahu gimana cara luas lah gitu. Jadi intinya kita mencari harmoni sih di keluarga juga harmoni, diplomasi di kantor tempat kerja juga diplomasi ya sis, ya, apalagi Anda di sini di gedung parlemen. Yang pasti kita untungnya perempuan tuh punya fleksibilitas untuk kapan harus keras, kapan harus lembut gitu, dan mungkin teman-teman kita yang laki-laki tidak punya fleksibilitas itu. Jadi kalau udah masak badan jadi galak ya galak aja, konsisten. Sementara kalau perempuan bisa kadang-kadang galak, kadang-kadang agak halus gitu, dan itu adalah enaknya jadi perempuan. Saya rasa leader-leader perempuan kita, Ibu Sri Mulyani, dulu Ibu Susi Pujastuti, dia bisa ketemu sama Dubes China, dia bilang, I just bombed 2 of your ship yesterday, sambil senyum, ya kan? Bisa, apakah bisa menteri laki-laki begitu? Kalau nggak jadi perang ya kan? Cuma ibu-ibu menteri aja yang bisa. Tapi yuk minum kopi dulu. Tapi saya bom loh kemarin dari negara kamu karena kamu masuk kan. Jadi itu kan kemampuan diplomasi yang canggih, itu tingkat dewa itu, dan mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh leader-leader perempuan, ya kan? Dan mungkin dengan contoh yang barusan aku kasih, mungkin disitulah kita bisa melihat kenapa leadership atau pemimpin perempuan itu semakin diperlukan buat tugas-tugas yang susah. Saya punya contoh nih, cerita sedikit. Yayasan saya kemarin kerjasama sama Sejauh Mata Memandang untuk membiayai program pelatihan ranger perempuan di Taman Nasional Leuser. Ini saya izin sama Mas Wisnu, partner saya, untuk menceritakan hal ini. Jadi teman-teman, di Taman Nasional Leuser itu kan di Sumatera tuh besar sekali. Ada beberapa titik, dan biasanya di titik-titik perbatasan itu selalu sering sekali terjadi pembalakan liar. Dan ranger itu tugasnya menahan agar tidak terjadi pembalakan liar. Sehingga yang terjadi adalah banyak konflik terjadi. Warga sekitar itu pengen membalak liar karena mereka perlu buka ladang, apalah alasan ekonomi. Tapi ada beberapa ibu-ibu pioneer di 3 desa-desa di Aceh Selatan kalau nggak salah, yang kemudian ikut volunteer untuk melakukan pelatihan menjadi ranger. Jadi ada orang kayak sebangsa 15 orangan gitu, ranger-ranger perempuan. Dan anehnya teman-teman, sejak ranger-ranger perempuan ini beroperasi, 0 konflik. Hebat kan? Ibu-ibu naik motor trail, becek-becek, ketemu warga, terus bapak jangan ditebang lah pohonnya, kasih makan dulu, kasih kopi dulu. Tapi bapak-bapak itu nggak jadi nebang, bener? Nggak tega sama ibu-ibunya karena ada diplomasi, hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi mungkin inilah kita perlu memberikan ruang lebih banyak buat ibu-ibu masuk ke dunia kerja. Itu Pak, mungkin bukan more men than men, tapi justru
menggunakan Ini saya juga- feminitasnya gitu. Saya juga mau tanya kalian bertiga ya. Saya kan juga dosen, right? Nah, Few moments later. Apa yang harus sebaiknya dilakukan Indonesia dalam Bapak ASEAN? Terima kasih. Baik, sepertinya pertanyaan sudah cukup substantif, jadi kita tutup di sini dulu, nanti bisa langsung angkat tangan lagi ya. Bisa langsung mungkin dari Pak Zenti, Kadipri, Ibu Berani. Iya, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya agak sulit saya jawab. Yang pertama dari Dester tadi ya, dari Parayangan. Ini siapa aja? Bagaimana jalan keluar Indonesia melalui ekonomi ke depan? Nggak tahu, makanya lihat Tidak gue nggak lihat. Itu yang ngomong siapa? Oke, makanya lihat dulu. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Satu, pembangunan energi di Indonesia mestinya untuk negara yang berada di ring of fire, yang bencana itu pasti terjadi, tapi waktu Tuhan yang tentukan. Energi kita itu mestinya jangan sentralistik, tapi desentralisasi. Subjek produsen dari energi itu masyarakat. Negara yang tabung dialihkan ke industri. Karena potensi kita seperti disinggung oleh Pak Ditri tadi, potensi listrik kita itu sangat banyak. Aku bagi ke. Ini kita hidro, solar panel. Tapi ini cewek Ini juga akan cowok. menjawab Coba ke Pak Bimaria. atau ketimpangan ekonomi. Kayaknya gimana sih yang tadi dia? Iya, udah. Yang kedua, bagaimana membangun ekonomi itu yang sifatnya berkelanjutan. Tadi di awal sudah saya singgung. Ekonomi yang harus dibangun di Indonesia seharusnya ekonomi yang tidak mengingkari akhirnya. Ya udah lewat. Kalaupun tumbuhan mau dijadikan sumber ekonomi, ya tumbuhan tropis yang tidak membutuhkan fertilizer, tidak membutuhkan pupuk. Dulu. Di mana nggak tahu, makanya ekonomi pacar. yang tumbuh itu berbanding lurus dengan pemulihan alamnya. Teman-teman bisa juga baca, kita melahirkan buku Ekonomi Nusantara 2 tahun yang lalu, di mana setiap komunitas di Indonesia dari ratusan tahun yang lalu itu sudah membentuk ekonominya, ekonomi yang dibangun dengan proses mereka beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seharusnya ini yang menjadi sumber ekonomi kita ke depan dan akan menjawab ketimpangan. Yang kedua, kalau fondasi ekonomi kita itu berdasarkan dari sumber yang tumbuh bersama lingkungan dan ekonominya, dan subjeknya itu masyarakat, ke depan investasi itu bisa jadi masuk ke Indonesia tidak lagi basisnya itu lahan. Kalau sekarang investasi di Indonesia itu basisnya lahan. Ekonomi Indonesia yang tumbuh saat ini itu garansinya itu 78 juta hektar daratan Indonesia untuk taman dan sawit, dan pemiliknya orang yang sangat sedikit. Ini yang mengakibatkan ketimpangan kita. Nah, ke depan investasi bisa saja masuk, tetapi dia hanya dihilir. Coba kayaknya belakang. Produksinya itu Coba kayaknya belakang. rakyat. Kalau kita mau Ya gue lagi rekam kocak. keberlanjutan itu bersamaan dengan justice, dengan adil. Yang kedua, transisi energi yang efektif. Kalau kita lihat kan mungkin nanti Mbak Fitri yang akan lebih paham soal energi. Energi ini kan kita butuh besar. Itu ada dua. Yang harus kita sadari, ke 2045 dan ke depannya Indonesia ini salah satu negara yang populasinya itu akan menjadi 2 kali lipat setiap 45 tahun. Ada 2 tantangan besar yang harus dijawab. 1 pangan, 2 energi. Nah, kalau kita belah 2 energi kita, 1 energinya transportasi, yang kedua listrik. Nah, sekarang sangat mengemuka salah satu energi untuk transportasi itu mobil listrik. Apakah mobil listrik ini juga mengandung makna keadilan dan keberlanjutan? Tidak juga. Karena mobil listrik sangat
digantungkan sekarang itu dengan nikel. Tidak boleh kita membicarakan keselamatan dunia, tapi mengorbankan nasib manusia yang lahir di Sulawesi dan Halmahera. Sebesar apapun manfaat ekonomi, kesejahteraan. Few moments later. Capek. Oh, ini kakak dari Uni Eropa? Iya. Oh. Ini lebih ke beasiswa kuliah ya? Lebih ke beasiswa kuliah ya? Ini ngomongin tentang polusi-polusi negara-negaranya. Kayak climate crisis gitu. Ya, apa aja sih, tergantung yang nanya. Mereka nanya apa terkait polusi-polusi dari negaranya, kebijakan negaranya. Gokil. Oh. Ini ruangan apa, Maaf? Ruangan apa? Uni Eropa semua ya? Saya enggak sih, saya wakilin, itu kontraktornya Uni Eropa. Oh. Jadi saya dampingin Bapak. Oh. Iya, aku kenal yang kayak. Ini ruangan apa, Maaf? Diplomasi klinik. Oh, diplomasi klinik. Pantas gue ngambil. Di tempat ini dibatasi waktunya sampai jam berapa? 3:10. Habis itu mereka mau apa? Pulang nggak? Oh, acara lagi. Oh. Iya tuh. Oh, Grenagarum. Few moments later. Pusing aja. Las ya, las, udah. Berarti nanti clear area terus gimana? Foto atau? Oke. 3 minutes. Yes. Ya. South Korea enggak? South Korea masuk. Ada yang mau nggak? Satu aja. Habis itu udah tutup ya? Habis itu tutup. Mas ini las. South Korea atau South Korea? South Korea. Mas. I know. Nggak tahu. Gua kan belum datang, nggak tahu, jangan gua. Nggak tahu juga, jangan gua. Tanya aja sih ke yang punya wilayah. Kok kayak gila? Dia dua kali. Silakan Kak. Yo. Kak masih ada yang ada sisa-sisa. Coba Kak. Sisa apa? Ada sisa nggak? Sisa keempat Kak masuk ya. Sisa keempat Kak. Few moments later.
Lanjut bisa masuk Kak konsultasi. Kalau mau nanya Di dalam Kak. mau naik Kak? Ayo 240 tanpa dibantu. 240 tanpa dibantu. Itu semuanya dong. Semua negara sendiri. Skornya 270. Tanpa dibantu. Yang dapat kalender? Kalender kalau mau nanya-nanya tentang Tanpa dibantu nggak boleh Google Mas. Gue mau sendiri. Saya. Few moments later. Habis ini kita masukin, kita ngambil meja ya. Siap. Iya, siap. Thank you guys. Habis ini kita ambil meja ya. Oke. Pangeran Crown. Tadi yang mana siapa? CEO. Ngapa? Itu. Oh, nggak tahu. Oke, ambil mic, Oh, let's ambil go. mangkar, ambil meja. Oh, enggak ya. Iya. Yes, ayo. Itu bantu ambil ini ya. Soalnya anak meja. Satu, dua, tiga. Semangat guys. So there we have it, and also, ladies and gentlemen, that was the panel of the greens. That was fun. So we saw history, the Seagulls finally won, and I guess we're going to see that once again. So we're going to see that again next year. Hopefully we'll get more. Close. Kirain. Gue nanti belajar si paling kuat. Gue kira lumayan. Lumayan sih. Sudah tadi bersinggung ngeliat lu angkat sendiri tadi. Gua. Oh itu sih. Bukan gua, enak aja. Gua cuma ngangkat bangku doang yang kuat tuh, bangku yang itu kuat. Yang berasa tuh yang sofa 3 itu sih. Itu berasa tuh sofa 3. Oh iya, ngerasa kewas gua. Few moments later. Jadi tadi kan banyak dubes yang datang, right? Dubesnya pada bilang, different dubes. Dia bilang, I don't know how you guys did this. I've never seen anything like this. Ini diplomat dan duta besar yang udah melalang buana ya. Dia bilang, I've never seen anything like this, right? In my country, there's no such thing, right? Jadi, dan yang saya bilang gini kepada mereka, you know what, Ambassador? About this event, yang tua hanya 2 orang, right? Me and Pak Iwan, right? And everything is done by young people, right? Everything is done by young people, right? So you guys should be very proud, yeah? Dan for the interns,
Mana interns? Ya, so thank you. I know after this, mereka masih berapa lama ya dengan kita? 1 more month. Yeah, so thank you, and I know me and the principals are hard on you, right? But you deserve it. Now, tell me, raise your hands. Do you feel stronger after this? Do you feel stronger? Do you feel better person? Right? You do, right? Okay, because what? Because you did your best. You stretched yourself, right? So congratulations to the interns, yeah? Let's give a big hand. The principals, I want to say thank you to Irfan. Ya, Irfan udah sangat berpengalaman. Dia yang show director, you did everything. I know you work hard until late night, yeah? And you don't tell me that you're working hard, but I know you're working very hard, yeah? So I give a big hand to Irfan. Okay, Esther, mana Esther? Esther, thank you so much. Ini your first CIP, right? You did excellent as moderator, but not only that, you designed the program very well, yeah, and I think you showed great leadership, yeah. So thank you. Sorry, Pak Iwan dulu sebelum yang lain. Pak Iwan, thank you. To be honest, kan ini kan banyak momen-momen, ya. I can't do this unless you were with me. You know, you really went all the way to make sure that things would go in the right directions. Ya, jadi I really appreciate your friendship. Ya, let's give a big hand to Pak Iwan. Calvin, the commander. Alright. Calvin, you're so galak. What's going on? You're a dictator. You're like Kim Jong-un. But I'm proud of you. You took charge. Yeah, you took charge. You told everybody what to do. You really showed the Calvin I never knew, gitu ya. Karena the Calvin I knew was sweet, you know, sweet Calvin. But now you're a galak commander. But the most shocking thing is that Calvin admitted that this is his church, this whole area, and I was shocked to know that it actually was his church. So congratulations, I'm proud of you. Good. Okay, Wahyu, thank you. Yeah. Minum air PHD kita main foto bareng kan? Boleh. Atur aja. Sama lokasi di dan lain. Atur aja. Gue follow gue belum? Boleh. Ayo follow. I know. Ya siapa yang mau? Kan kita menawarkan nanggung. Oh, ya aman. Bukan keep aja kan gitu. Siapa? Ayo. Makan gini. Thank you. The award, the Battle of the Brain was very well. I think that was one of the highlights of the conference, and I know Chloe, that's my daughter. Thank you, Kak. Gue fall back. Gue lagi rekam soalnya. So thank you, Asidi, and thank you for rallying in the campus. Ray, thank you very much. Kalau kan FIFA online juga. Dulu gue terakhir main kakak. Gue masih main FIFA online kalau sekarang. Oh, gue nggak tahu. Afni, thank you. Tapi yang kayak Ilan, Indonesia belum ada. Belum keluar kan? Belum. Gak akan sebelum pulang. Gue rekam itu 2016 atau 18 gitu. Oh, iya. Zaman yang legendary sih masih gampang banget kayak Pele. Iya. You're really part of the team. Yeah, I'm really happy that you joined. Gue kebetulan kecil. Masih bukan Steffi, mana Steffi? Anika, thank you. Finally, I get to meet your wife. Right. Masih Anika ya. Dari segi logistik vendor semuanya. So thank you very much. Emang lagi Tiara, thank you so much for your support and your hard work, and also Audrey, thank you so much, Audrey. Jovan, thank you. Jovan is our ambassador from Serbia. Thank you, I just mentioned you. We really gonna miss you. Hope you come back. Yeah, I know it's sad to see you leave, but thank you so much. All you know. Ada lagi nggak prinsipal yang saya lupa? Syamira, di mana dia? Syamira,
Thank you, Shamira. Right? Gak ada di sini. Great. I did great. Hi, Shamira. Okay, thank you. Hey, the videos were great. I really like it. Yeah. Thank you so much. Yeah. Good. And Jokan, thank you, Jokan. Thank you. He flew all the way here to help with us. But guys, seriously, you have to know. Be quiet, everybody. You have to know what you did is very special. Very special. This is the largest foreign policy conference in the world. Right? I don't say this, even the ambassadors say there's no such thing in the US or China or India. A foreign policy conference this big. Right? So this goes into your your CD. Ya kan ada volunteer segala macam. You have the right to put this on your CD yang saya apa? I was the organizer, right, of the largest foreign policy conference in the world, right? So this is a very special thing that you did, and you should be proud of it. And I want to say thank you. Really, it's really apa namanya ya? I get choked up sometimes, but you know, seeing young people doing their best, you're not doing this for money, right? You're doing it because you love foreign policy, because you have idealism, and you know, you want to do something bigger than yourself, right? So that's what's best about FPCI, right? We attract the right kind of people, and by the way, to intern for FPCI, to volunteer is a very competitive process, right? So you don't just get in just because you want to get in, right? But it's very competitive. So thank you so much. I'm very proud of you. You make me proud. And I hope that we all will be family and we will continue to be part of the FPCI big family. So again, let's give a big hand to all of us. Okay, and next, sorry, anyone want to say anything? No. Yeah, Calvin, come here. Actually, why don't I get the principals up here? Semua principal di mana? Andika? Pak Iwan, please. Shadow.